karnaval ini sebenarnya boleh karena memang dulu Nabi sudah ikrar terhadap orang-orang Arab yang melakukan perayaan untuk sebagai peringatan dari kemerdekaan mereka. Itu tidak apa-apa. Yang gak boleh itu yang bid'ah mardudah itu adalah ketika dilakukan dengan nuansa yang gak sesuai dengan syar'i. Sebagaimana ya ketika kumpul laki ikhtilatul rijal bin nisa, bahkan tadi ajang ikhtilaful kasyul aurat, dan ini tidak perlu ditafsil. Bagaimana nanti kalau ada perayaan yang di situ melaksanakan sholat, menutup aurat, gak ada ihtilat irijal, kenapa kok gak perlu ditafsil? Karena kata-kata karnaval itu sudah menjadi hakikat urfi oleh masyarakat Indonesia. Karnaval pasti tidak syar'i, karnaval pasti tidak syar'i. Kami ingin memperjelas kenapa kok kami tidak perlu tafsil. Jika karnaval ini semisal nanti gak. Kita lanjut ke soal nomor 3. Fenomena karnaval MAD3. MAD3 ini pundi nih? Mahat Ali Darussalam 3. Natulen nggih. Mahat Ali Fatul Muin. Deskripsi masalah, beragam cara dilakukan warga untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Salah satu kegiatan yang banyak ditunggu adalah karnaval atau pawai budaya. Banyak warga yang terlihat antusias berpartisipasi mengikuti karnaval tersebut. Adanya karnaval ini juga menyedot animo warga masyarakat untuk menyaksikan di sepanjang jalur yang akan dilintasi. Tak hanya itu, pengguna jalan yang tengah melintas memilih untuk berhenti dan sangat antusias melihat keseruan berbagai ragam penampilan peserta karnaval. Festival karnaval tahunan ini mampu mengembangkan potensi budaya lokal yang ada di wilayah tersebut guna mendorong sektor pariwisata. Dalam festival tersebut, para peserta menampilkan berbagai atraksi dengan menggunakan kostum pawai yang menarik dan menyuguhkan kebudayaan lokal. Beberapa di antaranya menampilkan budaya khas daerah dan juga tokoh-tokoh pewayangan serta berbagai cosplay yang sudah dimodifikasi dengan kearifan lokal. Akan tetapi fenomena yang terjadi, kebanyakan dari pakaian-pakaian tersebut banyak yang tidak menutupi aurat baik laki-laki maupun perempuan. Dan bahkan di sebagian daerah ada yang membuat patung yang diarak alias ogoh-ogoh. Untuk karnaval tingkat SMP, SMA sederajat, Pemdes, yayasan, dan masyarakat umum dimulai pukul jam 1 siang dengan mengambil start dari lapangan desa dan finish di kantor kecamatan. Bahkan banyak dari peserta yang sampai finish pada larut malam. Di tengah kesibukan tersebut ada satu hal yang tak boleh dilupakan, yakni kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu bagi umat muslim. Namun masalah muncul ketika jadwal kegiatan karnaval bertepatan dengan waktu sholat. Misalnya saat sedang dalam perjalanan menuju lokasi acara atau ketika kegiatan karnaval masih berlangsung. Sehingga banyak dari kalangan peserta yang meninggalkan sholat. Dan ada yang tetap mengerjakan sholat namun memakai solusi berupa menjamak sholat dengan mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan jamak sholat karena hajat. Seperti dalam ibarat Kifayatul Akhyar, sampean baca sendiri. Di sisi lain sebenarnya ada solusi yang lebih tepat, yaitu acara karnaval dimulai di pagi hari dan selesai di waktu duhur. Sehingga sholatnya para peserta tetap terjaga. Seperti yang dilakukan oleh salah satu instansi. Pertanyaan A. Bagaimana hukum mengadakan atau mengikuti karnaval yang umumnya para peserta akan mengenakan pakaian adat dan membuat patung atau ogoh-ogoh seperti dalam deskripsi? Mungkin dari soal dulu, monggo yang mau tabayun. Terkait masalah karnaval memang seperti yang ada di daerah saya itu aturannya mulai berduhur berakhir jam 10 malam. Tidak boleh melebihi jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Jadi startnya berduhur. Karena kenapa kok lama? Setiap perempatan, setiap pertegaan itu pasti jogetan semuanya, dan itu dinilai kan gitu. Terus ada yang di situ membuat patung ogoh-ogoh yang terkesan itu ciri khas agama tertentu. Entah itu ciri khas atau enggak, kesannya itu adalah kemerian dari agama tertentu membuat ogoh-ogoh. Ada beberapa desa atau bahkan RT yang di situ memang kakaknya enggak ada orang yang beragama Hindu atau yang lain, Islam. Tetapi ketika karnaval, pemudanya ingin membuat
ogo-ogo di situ. Nah, entah tujuannya apa ya nggak tahu kan gitu. Itu mungkin antara beberapa kejadian yang di lapangan. Saya kembalikan kepada musyawirin untuk menjawab tadi mana saja tadi. Hayya Lirboyo, Ma'wa Tabi'in, Al-Falah 2. Ya nanti. As-Sunniyah, ya wis. Monggo Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum mengadakan dan mengikuti karnaval yang umumnya para peserta mengenakan pakaian adat ila akhirih? Hukum mengadakan dan mengikuti karnaval adalah boleh. Baik di dalamnya itu kita menghukumi ada perkara yang haram, falikulin hukmuhu. Perkara haram itu kita hukumi sendiri. Untuk mengadakan ataupun kita merayakan hari kemerdekaan dengan karnaval, hukumnya jawaz. Boleh Karena merupakan syukur, merupakan cinta tanah syukur air. cinta tanah air. Hubul waton minal iman. Haye, konsepnya nih nggih cinta tanah air nggih. Mengingat-ingat nikmat Allah. Perjuangan. Mengingat-ingat nikmat Allah. Napa Mengingat-ingat nikmat Allah berupa kemerdekaan. Oh, mengingat nikmat Allah. Dengan son horeg nggih. Ya, son horeg. Kudu keder. Terus mana tadi? Ya, Ma'wa Tabi'in, Al-Falah 2, terus As-Sunniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Ma'wa Tabi'in menjawab boleh karena keharaman-keharaman di dalamnya merupakan amrul kharij. Aridi. Ya, aridi lah. Oke. Konsep dasarnya sama. Sama. Mengingat nikmat Allah. Oke. Syukrulillah. Ya. Ancen nek mengingat nikmat Allah itu kudu dadak karnaval orang. Nggih, monggo terus Al-Falah 2. Baiklah. Kalau dari kami tidak bisa dibenarkan karena memang di situ mengandung unsur-unsur yang pada umumnya ada munkarnya. Tidak bisa dibenarkan. Karena ada kemungkaran. Iya. Konsepnya pakai apa? Ini berbeda dengan konsep likulin hukmuhu. Berbeda dengan itu. Konsep likulin hukmuhu. Berbeda dengan konsep itu. Enggak. Konsep itu. Cuman semuanya diglobalkan menjadi haram gitu. Iya, karena mengandung Haram. unsur munkar. As-Sunniyah. Kami jawab hukum mengadakan dan menghadiri adalah haram. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan tersebut mengandung banyak unsur maksiat. Banyak unsur maksiat sebagaimana ini kami kaitkan cantolan kepada semisal ada suatu ibadah yang dimana ibadah itu mengandung banyak unsur maksiat, maka ibadah ini tidak bisa ditinggalkan dengan alasan maksiat tersebut. Sebagaimana tawaf kok ada itilat. Karena lidatihi ibadah. Oke, jadi ibadah itu secara hukum asal kan memang sudah makmur minasyar'i ya. Sehingga kalau ada masalah ihtilat yang aridi itu tidak bisa dicegah gara-gara maksiat ini. Kalau karnaval? Langgi belum. Saya terangkan dulu biar runtut. Tapi itu menurut sebagian ulama. Bahkan ada yang lebih ekstrim, ulama kita yaitu Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau kalau ada maulid kok sampai itu menggeret maksiat, maka itu juga haram. Pertama dari fatwa fikih kubro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila radhiyallahu anhu an ziyarati kuburil auliya fi zamanin muayyan ma'arrihlah ilaiha hal yajuzu ma'anahu yajtami'u inda tilkal kubur mafasidu kasiratun kahtilatin nisa birrijal wa israjis surut al kasirah. Fa ajaba biqaulihi ziyaratu kuburil auliya qurbatun mustahabbah. Ilan qol wa ma asyara ilaihi sa'il min tilkal bid'ah awil muharramat fal qurbatu la tutraku limithli dzalika bal alal insan fi'luha wa inkarul bid'ah bal wa izalatuha in amkanahu. Yang haram dari kitab At-Tanbihat Al-Wajibat li Syekh Hasyim Asy'ari fa'lam anna amalal maulid idza adda ila maksiatin rajihatin mithlul munkarat wajaba tarkuhu wa haruma fi'luhu. Ini konteksnya untuk sesuatu yang sudah makmur minasyar'i. Sekarang bagaimana kalau karnaval? Lah karnaval kan bukan makmur. Yang makmur adalah rasa syukur kita atas kemerdekaan. Untuk perayaannya bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Lah ini saya urut dulu hukum merayakan karnaval bagaimana dari kitab Al-Bayan 5 Yastagilul Adhan
li Dr. Ali Jum'ah wa mafhumuhu anna man ahdasa fihi ma huwa minhu fa huwa maqbulun ghairu mardudin wa aqad aqarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li al-araba ala ihtifalatihim bidzikriyatihim al-wataniyah wa antisaratihim al-qaumiyah allati kanu yatagonnawna fiha bima sariqabailihim ila anqal wa alaihi fa innal ihtifal bi idil ummi amrun jaizun syar'an la mani'a minhu wa la haraja. Karnaval ini sebenarnya boleh karena memang dulu Nabi sudah ikrar terhadap orang-orang Arab yang melakukan perayaan untuk sebagai peringatan dari kemerdekaan mereka. Itu tidak apa-apa. Yang gak boleh itu yang bid'ah mardudah itu adalah ketika dilakukan dengan nuansa yang gak sesuai dengan syar'i. Sebagaimana ya ketika kumpul laki ikhtilatul rijal bin nisa, bahkan tadi ajang ikhtilaful kasyul aurat, dan ini tidak perlu ditafsil. Bagaimana nanti kalau ada perayaan yang di situ melaksanakan sholat, menutup aurat, gak ada ikhtilat rijal, kenapa kok gak perlu ditafsil? Karena kata-kata karnaval itu sudah menjadi hakikat urfi oleh masyarakat Indonesia. Karnaval pasti tidak syar'i, karnaval pasti tidak syar'i. Kami ingin memperjelas kenapa kok kami tidak perlu tafsil. Jika karnaval ini semisal nanti gak ada unsur maksiat apakah boleh? Tidak perlu. Pokok karnaval di Indonesia itu haram. Kenapa? Karena karnaval itu sudah menjadi hakikat urfi. Hakikat urfi bagi masyarakat Indonesia di mana ada karnaval pasti di situ ada ikhtilatul rijal bin nisa. Kemudian ada kaswil aurat. Dan sekarang ditambah lagi ada sound horek. Bahkan ada kasus barang-barang dirusak agar sound horek bisa lewat. Tapi ini, sama ikut. Tidak, saya tidak lihat, saya di pondok. Pon cukup nggih. Nah ini ada ibaratnya yang terakhir ini. Dari kitab Silatul Riyadhah Biddin Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi Said Muhammad menerangkan tentang perayaan konvoi sepak bola. Bismillahirrahmanirrahim wa la yaftunana huna wa nahnu fi midanir riyadhah wal akhlaq. An natuba qalilan an ala tasarrufati ba'di ikhwanina wa abnaina minar riyadiyin. Indama yahsulu an nasru wal fauzu fil musabaqat ar-riyadiyah wabil khusus fi mubaroyati karotil kodam min tasarrufatin huwa ja'a wa amalin hamjiyatin tukhaliful adab wal akhlaq fid dini wad dhaq wal muru'ah wal insaniyah wala uhibbu an azkura al waqa'i bit tafsil. Nah ini gak la uhibbu bit tafsil fahiya la yajhaluha ahadun karena pasti ada unsur li annaha kanat fi syawari' ala mar'an wa masma'in min ammatin nasi. Ya, siap. Karena mulazimnya sepak bola, mulazimnya kepastian dari karnaval itu tidak syar'i, ngoten nggih. Mungkin dari beberapa jawaban ada yang menyatakan enggak boleh secara mutlak seperti As-Sunniyah, ada yang menyatakan boleh secara mutlak nggih. Dari HY ini yang menarik ini, pendukung Sound Horeg nih. Monggo. Mungkin yang kita tanggapi dari HY yang menyatakan boleh secara mutlak untuk menampakkan rasa syukur terhadap desa. Nikmat Allah, ngoten nggih. Lir Boyo Induk, Al Falah Peloso, Al Maimuniyah, Al Anwar Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimahnya begini. Maulid saja ulama khilaf terkait ketika terdapat kemaksiatan seperti halnya ikhtilatur rijal bin nisa. Tapi ala kulli halin konsep salaf seperti halnya Fatawi Hadisiyah menyatakan bahwa hukum merayakan maulid yang terdapat ikhtilat hukumnya haram. Itu maulid. Ini apa sekarang ini? Pertanyaan saya itu satu. Kemudian kenapa kok beliau itu menyatakan hukumnya adalah haram? Konsepnya beliau adalah darul mafasid aula min jalbil masoleh. Bahkan beliau itu menyatakan tegas, andaikan dalam maulid itu ada kebaikan yang dilakukan, apakah kebaikan itu setara dengan kemaksiatannya? Beliau mengatakan begitu, tegas mengatakan begitu. Lah sehingga kalau kita menggunakan prinsip ini, maka tidak bisa kita benarkan. Ini maulid Nabi ini. Kemudian yang kedua begini, andaikan mereka menjawabnya ini kan khilaf. Sekarang begini, kita tahqiq khilafnya. Ternyata dalam khilaf ini juga mansaknya berawal dari khilaf hudurul walimah. Awalnya dari situ ulama ashab itu khilaf. Tapi yang ditarjih oleh An-Nawawi sama Ar-Rafi'i, ternyata hudurul walimah ketika ada kemungkaran hukumnya haram.
Ini mau kepak konsep apa lagi kalau sudah kami sangkal dua ini? Oke, Maju ya. kalah, mundur ya kalah. Gimana akhirnya? Menyerah saja menurut kami begitu. Ya tunggu dulu dari saudara sampean itu. Kemudian gini, Nopo malih nih. satu, Tok nggih. dua, maksudnya gini. Satu ya. Satu, mengenai yang mengatakan boleh karena ini untuk mengingat rasa syukur kepada Allah karena telah membebaskan negara Indonesia menjadi merdeka, kan begitu. Ini tentunya dari saudara kami Hayya Lirboyo tadi memakai konsep mukoyasah atau kias alal mawalid. Ibarat yang dipakai hanya sekedar menunjukkan hukum asal, belum menyentuh yang namanya mengadakan atau menghadiri. Kedua, mengatakan boleh itu gara-gara pasti ini adalah menggunakan kaidah la yutraku al amru al juz'i li amril kulliyah. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sifatnya juz'i karena ada amrul kulliyah. Sekarang begini, kaidah itu contoh-contoh beliau yang ditampilkan itu mengenai amrun-amrun yang masyru'. Sedangkan karnaval itu merupakan amrun yang adi, wujudul farek. Jelas ini merupakan hal yang berbeda. Sebab ini adalah amrul adi. Amrul adi otomatis jika memang itu ada ada unsur kemungkaran, apakah ini tidak tasabbuq bil mungkar dan sebagainya. Monggo tadi yang selanjutnya. Nggih niki poin itirat yang pertama niku kurang lebih hampir sama dengan depan saya. Cuma ngeten. Jadi poin yang pengen kita sasari itu ngeten. Kalau memang tadi sudah disepakati kalau karnaval itu membuka aurat di sana kostumnya. Nah, kemudian disamakan dengan konsep walimah yang mana juga terdapat kemungkaran di sana. Maka menghadiri dari walimah tersebut itu jelas-jelas haram mengikuti khilaf yang kedua. Itu haram karena kalau kita tetap memasuki di sana, artinya ada kemungkaran di sana, kemudian kita tetap menghadiri, maka itu seolah-olah ridho dengan apa yang mereka, ridho bil mungkar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari awal hadir orang yang menghadiri karnaval itu sudah ingin untuk menunjukkan kostumnya, dalam artian ingin menampilkan busana yang mereka pakai, namun di sana terdapat keharaman yakni membuka aurat, maka kosdu tersebut itu sudah wasilah ila haramin, artinya tidak diperbolehkan di sana. Ini dilanjutkan teman saya. Ngeten, terkait walimah kami sepakat ada khilaf. Cuma yang perlu kita pahami khilaf itu muqabilus shahih. Sehingga kita paham bahwa muqabilus shahih layuk tabaru. Fasid. Nggih. Kemudian tadi ibaratnya yang sempat disinggung teman kami bacakan dalam nihayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa humila alama idza kanat ziyaratuhunna li ta'did. La yuqalu la yasluhu lil hamli alama dzakara. Li annan nauha fi haddi dzatihi haramun. Wa ziyaratu makruhatun. Wal haram idza tarona bi ghairihi la yusayyiruhu haraman. Kalau mengikuti konsep likulin hukmuhu memang dari awal ada khilaf terkait likulin hukmuhu. Cuma ada satu farik yang menyebabkan kasus kita itu tidak bisa masuk ke khilaf yang menyatakan likulin hukmuhu. Apa? Di anna naqulu lamma kanal khuruju bi qasdihi haruma li annahu wasilatun ila haramin. Pola pikirnya apa? Likulin hukmuhu itu kalau dari awal tujuan kita itu memang baik. Sedangkan kalau kita lihat kenyataan yang ada, tujuan karnaval itu apa? Kalau tadi dipakaikan kostum yang membuka aurat, berarti kan ingin menampilkan kostum yang membuka aurat itu. Sehingga pelaksanaan yang sifatnya tadi dibahasakan karnaval itu tidak masalah karena idharon syukur, tapi idharon nikmat syukur. Tapi di situ ada pembukaan aurat ini bagaimana? Yang itu tidak dibenarkan. Ternyata konsep likulin hukmuhu itu kalau dari awal tidak ada kosdu untuk itu. Sedangkan dalam kasus kita itu jelas-jelas pakai kostum ngoten niku. Membuka aurat. Sehingga tujuannya kan memang untuk menampilkan hal-hal model seperti itu yang sehingga
tidak ada perkhilafan terkait masalah la yusayiru haroman atau tidak, karena dari awal tujuannya sudah jelek. Nggih, pun nggih. Nggih. Tadi dari mana tadi? Al-Maimuniyah sama Mundi, Al-Anwar nggih. Al-Maimuniyah sama Al-Anwar. Al-Maimuniyah. Tadi Mujahid mengatakan bahwasanya ini boleh mutlak kan gitu. Ya, yang dimana sesuai deskripsi ini, itu kan acaranya kan yang umumnya para peserta akan mengenakan pakaian adat atau membuat patung. Jadi isi karnaval tersebut adalah memang haram, enggak hanya memperingati kemerdekaan. Kalau ditinjau di kitab Haulul Ittifal, itu tadi kan menyinggung tentang maulid kan. Al-hadi wal isrun kullu ma dzakarna sabiqan minal wujuhi al-masyru'iyati al-maulid asy-syarifi innama huwa fil maulidi alladhi huwa khala minal munkarati al-madmumati allati yajibu al-inkaru 'alaiha amma idastamala al-maulidu ala syai'in mimma yajibu al-inkaru 'alaihi ikhtilati rijal bin nisa fa hadza la syakka. Nggih, sama nggih. 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 Nggih Al-Anwar. Sama atau beda? Beda, Pak. Beda. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngeten. Pertama, kalau kami temukan di hadis yang di kitab-kitab yang di kitab Tufah, ternyata surah yang paling mendekati itu ketika Kanjeng Nabi pernah datang ke Madinah, dan ternyata di sana ada kaum Yahudi yang melakukan puasa. Terus diambil hadis itu, ternyata fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala ma mannabihi fi yaumin muayyanin min isyadati ni'mah aw dafi'in nuqmah fayu'adu dalika fi nadiri dalik al-yaum min kulli sanah wa syukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah kasujudi wasyam wa shadaqah wa tilawah. Ternyata ujung-ujungnya bentuk syukur yang muktabar dalam saraniku ketika kapan? Ketika sesuatu itu yang menunjukkan mana syukur. Ya, diekspresikan dengan bentuk ibadah. Nah, bi anwa'il ibadah yang dicontohkan sujud siam sedekah. Sedangkan kalau kita tatbikan dalam soal, ternyata bentuk-bentuk syukur itu enggak ada dalam ini, karena enggak ada bentuk korban sama sekali. Maka kalau jenengan mengatakan ini wujud syukur apa yang ada? Kan memang enggak ada sama sekali. Ngeten. Nambahin dalam Ihya. Di Ihya itu dibagi maksiat itu ada 3. Salah satunya yang ketiga adalah ketika mungkar yang mutawakkil. Saya ingin berarti tentang mengadakan. Jadi di situ disuruhkan kalau ada seorang menyapu suatu ruangan, kemudian ruangan itu nantinya akan digunakan untuk kemaksiatan, maka itu dari awal sudah maksiat. Kalau nanti hanya tinggal intidor, maka di sini nambah maksiatnya. Karena intidorul maksiat berarti hukumnya adalah ada madinatul maksiat dan dari awal sudah dimaksiat. Kemudian yang masalah ziarah tadi yang dibacakan yang menjadi tendensi musawirin yang lain itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di bawahnya itu mengatakan semua ini lahu hukmuhu yang dibahasakan musawirin tadi itu kalau seandainya kita mengadakan acara ini dan kita tidak mungkin ya tayassar bahasa beliau tidak mungkin untuk memisahkan suatu yang haram dan halal. Kalau kata beliau kalau seandainya kita mungkin untuk memisahkan dua hal ini maka kadang kita hukumi kalau seandainya dia bisa datang dan bisa idzalatul munkar maka datangnya boleh. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa untuk tidak bisa menghilangkan kemungkarannya ini karena kedatangannya, maka kata beliau kalau dia katakan ini mamnu maka tidak jauh seperti itu. Pon nggih. Hayalir Boyo, coba jenengan tanggapi bahwa konsep yang Anda bawa yang menyatakan ini diperbolehkan karena untuk idharus syukri li ni'amillahi ta'ala
itu dirasa kurang tepat dari teman-teman karena itu hanya konsep dasar, belum mempertimbangkan masalah aridi, apakah itu ada kemaksiatan atau tidak. Sehingga kalau dilihat dari deskripsinya atau dilihat dari soalnya, ini justru cenderung karnaval ini dijadikan sebagai i'anah untuk maksiat karena justru memberikan lahan untuk melakukan kemaksiatan karena memang biasanya ada idharul aurah dan ada pengangkatan ogoh-ogoh itu. Kalau dibawa ke konsep karnaval idharul syukri, tadi ada yang menyatakan kalau dibandingkan dengan maulid, maulid pun ternyata yang dzatiyahnya itu sunnah, ketika ada aridi yang haram, mungkarat, itu tetap harus ditinggalkan. Monggo jenengan tanggapi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman itu sepertinya menghukumi sesuatu yang satu furuk kita hukumi untuk menghukumi semua furuk. Gini, kita mengadakan karnaval itu sebenarnya yang salah kan dalam caranya, cara karnaval yang menunjukkan aurat, adanya ogoh-ogoh, karena tidak ada aturannya. Banyak sekali kita menemukan pondok pesantren misal, pondok pesantren yang mengadakan karnaval internal. Di sana nggak ada yang memperbolehkan kita pakai baju seperti orang Papua, itu nggak ada. Jadi kita bijaklah. Yang namanya karnaval itu kan peringatan terhadap kemerdekaan. Kemerdekaan itu salah satu nikmat. Ya untuk kita mengenang nikmat itu, kembali mengingat adanya nikmat kemerdekaan, ya apa salahnya? Ya, untuk masalah gini, ketika nanti ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ya kita tinggal atur aja. Maka dari itu saya menghukumi, ya ini falikulin hukmuhu. Oh, enggak, untuk masalah kasful aurat satu. Kasful aurat kalau dia berangkatnya memang awal yang salah kan yang dia, bukan orang yang mengadakan. Bukan. Oh gitu. Ya oke. Gini, saya pertama mengambil kenapa kok ini bisa mubah. Ya. Saya tadi tertarik dalam pembahasan di Sinatul Fatwa dalam masalah Id. Masalah Id ketika nanti itu ada mustarak bainal muslim wal kufar, maka kita bisa merayakannya bersama-sama kan gitu. Dalam Sinatul Fatwa, dalam bahasa kama hatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arifqa fi ta'amul ila angkol amal al-ayat al-watoniyah wal ijtimaiyah mislu idil istiqlal awil wahda awil tafulah awil umumah wa nahwu dzalika falaisa hunaka ay harajun alal muslimi ayyuhni abiha bal yusyariku fiha. Untuk perayaan-perayaan seperti ini, memperingati hari nasional, hari kemerdekaan, itu ya kita bisa merayakannya bersama-sama. Salah satu caranya dengan karnaval. Kemudian saya tertarik dengan bahasa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Husain al-Haddad dalam kitab Syarah Ratibul Haddad itu. Wa idza qadarna wuku al-ikhtilati an-nisa birrijal fanahtaju ila an nunkiru al-munkar min haitsu huwa wa la nunkiru al-amra al-kulliyah lil amri al-juz'i qala al-mukri langkol law kana tatabu'ul janazah bi anwa'in minal munkarat ka khurujin nisa wa ikhtilatihim birrijal hal yakunu ma'dzuran fi tarkil khurud idza lam yumkinhu nahyul munkar fa ajaba la yutraku al-haqqu lil batil fa in qadara ala inkari syai'in min dzalika fi khurujihi fa'ala wa in ajaza ala kana ma'juran ala karahati dzalika biqalbihi waqad ajaba Ibnu Abi Salam bi jawabin tawilin muwafiqin lima dzakarna wallahu a'lam intaha min fatawihi. Jadi ketika ada sesuatu yang sebenarnya benar-benar saja, ya. Kok nanti ada perkara yang haram? Ya yang haram itu yang kita hukumi haram. Jangan kita ikutkan ke wasilah ke hal-hal yang lainnya. Berarti likulin hukmuhu ya jenengan. Ya, likulin hukmuhu. Oke. Ya, dan kita bisa mencegah hal tersebut dengan memberikan peraturan, dilarang menggunakan pakaian seperti ini. Kita dilarang menggunakan ogoh-ogoh. Bagaimana jenengan menanggapi yang asalnya dzatiyahnya itu wajib untuk didatangi seperti walimah ketika ada mungkarat kemudian justru haram datang, kemudian maulid itu juga sunnah, kemudian ada mungkarat terus tidak boleh. Apakah
itu konsep yang berbeda dengan jenengan. Jelas berbeda. Berbeda. Karena ini artinya ada sudah khilaf atau teman-teman bagaimana? kita sudah mengakui itu ada khilaf meskipun ada yang mengatakan itu muqabil sahih atau bagaimana. Tapi kita mengetahui bahwa di sini ada yang mentakrir. Ada yang mentakrir bahwasanya kalau mungkar ya mungkar, kalau halal ya halal gitu. Saya simpulkan dari Haye bahwa karena karnaval ini adalah sesuatu yang benar, dia tidak akan terganggu dengan wujudnya kemungkaran. Sehingga tetap dilaksanakan serta adanya ingkar terhadap kemaksiatan. Ngoten nggih, ingkar bil qalbi nggih. Mungkin dari sini ada kalau yang saya bukan ingkar bil qalbi saja. Kita terapkan peraturannya juga untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran tersebut. Jadi kepala desa sih. Mungkin dari sini ada yang mau membantu dulu dari Coba sekedap anu pimpinan pangapunten nggih. Ngaten nyun sewu. Kalau kata karnaval itu kan lebih memang identik dengan bukan bahasa kita. Bahkan kalau kita lihat di Wikipedia ternyata itu memang budaya. Kalau bahasa Latinnya kan kapkah itu, jadi menghindari daging bisa disebutkan. Kalau mungkin dibahasakan kita lebih kepada paweta aruf biasanya kan gitu, lebih sedikit Islami. Nah kemudian kalau kita baca teks soalnya, bagaimana hukum mengadakan dan mengikuti karnaval yang umumnya. Iya, sebentar nanti tak belani jenengan tenang mawon. Yang umumnya para peserta akan mengenakan pakaian adat dalam tanda petik membuka aurat dan membuat patung-patungan ogoh-ogoh dan sebagainya, dan juga berpotensi meninggalkan sholat. Mestinya kalau misalnya rumusannya begini, pada dasarnya hukum perayaan atau pesta seperti tersebut adalah diperbolehkan selama, kan begitu? Selama tidak potensi meninggalkan sholat, selama tidak ada yang membuka aurat, tidak taklid, kan begitu. Kalau sampai ada jelas-jelas taklid kan jenengan juga sepakat nggak boleh kan? Gimana? Dari kalau saya tetap boleh, cuma ya yang haram yang itu. Iya, maksudnya itunya kan nggak boleh. Itunya saja yang nggak boleh. Iya, kalau jenengan tetap hadir di situ berarti kan tidak boleh juga kan? Ikut melihat aurat kan akhirnya. Oke, berarti sama. Sampun nggih. Ada yang mungkin ada yang membantu dari Hai Peloso, kemudian Nurul Qadim, ada Raudatul Ulum Besuk. Membantu dari membantu terhadap Haye. Ini pun rada klepek-klepek nih gitu. Mungkin dari Peloso. Ngeten. Kalau tadi sebenarnya kan begini, kami sebenarnya juga sepakat dengan ibarat pertama bahwa kalau melihat dalam kitab Raudhah dan melihat dalam beberapa kitab yang lain itu bahasanya memang muqabilus shahih. Niki kula rencang kula waos ben rencang kula waos nirien. Jadi di sana terdapat khilafe wonten kalih. Yang pertama memang kalau nanti dalam walimah tersebut terdapat kemungkaran, kemudian hukum menghadiri dari walimah tersebut gimana? Kemudian kalau mengikuti pendapat yang nomor 2 itu tetap haram menghadiri acara tersebut karena memang di sana kalau nanti kita memaksakan memasuki acara tersebut itu nanti seolah-olah kita ridho bikufrihim, ridho bimungkarihim. Artinya dengan perkara yang mungkar. Artinya nggih, niki kula wasne barut Bismillahirrahmanirrahim. Langsung teng pendapat sing nomor kalih. Wasani wa huwa shahih yahrumul hudur li annahu karidho bil mungkar. Niku pendapat yang sahih. Kemudian dilanjutkan teman saya. Memang kalau melihat dari ibarat Raudhah, ibarat kitab lain, bahasanya memang as-shahih. Cuma kita tidak menutup kemungkinan ada satu ibarat. Kami sebutkan dalam Najmul Wahaj. Kalau kemudian kasus itu dibawa ke permasalahan, dia itu tidak mungkin untuk menghilangkan kemungkaran. Sehingga kalau mengikuti perkhilafan yang ada seharusnya kan muqabilus shahih, yang as-shahih dia tidak boleh hadir karena dianggap ridho bil maksiat. Cuma dalam Najmul Wahaj itu bukan membahasakan muqabilus shahih. Kami bacakan ngeten.
Artinya begini, kami membantu dari sisi nikune. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inzala bihudurihi falyahdur. Ijabatan lidakwah wa izalatan lil mungkar. Maka faman alima qabla hudurihi annahu la yazulu bihudurihi wa huwa la yaqdiru ala izalatihi fal asahhu tahrimul hudur. Kalau kita melihat dari ibarat di Raudhah, pendapat yang menyatakan tahrimul hudur itu dibahasakan as-shahih. Cuma kalau kita flashback dari beberapa ibarat seperti yang ada dalam Mazmul Wahaj, beliau membahasakan ini bukan muqabilu shahih as-shahih, bukan. Tapi ketika ada kasus dia itu di situ ada kemungkaran, dia tidak bisa menghilangkan. Berarti muqabilul as-shah boleh ngoten nggih. Nggih, lah nggih. Niku kula membantu dari sisi niku nyamawon. Pon. Besok terus mana tadi? Nurul Qadim. Jadi kalau kita lebih perspektif lagi kita pembahasan ini sebenarnya titik keharaman untuk menghadiri karnaval tersebut ketika ada kemungkaran itu karena tidak adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dari sisi orang yang menghadirinya. Oleh karena itu, meskipun dari kitab Raudhah yang telah dibaca tadi mengatakan ada qaul muqabil shahih yang mengatakan tidak boleh untuk tetap menghadirinya, itu dikatakan tidak boleh karena tetap at-takrir bil munkar kan ngoten. Jadi haramnya itu dari sisi amar ma'ruf nahi mungkarnya. Tapi kalau kita konekkan lagi dari ibarat Najmul Wahad, dalam Najmul Wahad itu ketika orang menghadiri suatu kemungkaran tapi dia tidak bisa untuk mengizalahnya, ini sudah rukhsah untuk tarkul amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ngoten. Sebagaimana senada itu disebutkan di Faidul Qadirnya. Faidul Qadir itu ada ibarat demikian, hampir senada. Fa idza ghalaba ala dhannik annal munkar la yazulu bi ingkari. Kenapa kok la yazulu? Li ghalabatil ibtila li umumi. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang umum terjadi di antara masyarakat. Maka komentar dari mu'alifnya Faidul Qadir itu apa? Fa anta fi sa'atin min tarkihi wal ingkar bil qalbi ma jima wa hadza rukhsatun fi tarkil amri bil ma'ruf idza kathura al asrar wa dhaufa al akhyar. Jadi ya tetap ada celah sebenarnya untuk melegalkan menghadirinya karena mujarradul menghadiri kalau memang dia itu tidak bisa untuk izalatul munkar itu sudah menjadi rukhsah tarkul amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Untuk menghadirinya sendiri boleh. Boleh. Niku pun rukhsah dia karena nggak bisa untuk izalah. Rukhsah untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya atau rukhsah boleh datangnya? Boleh datang fa anta fi sa'atin min tarkihi wal ingkar bil qalbi ma'al injima wa hadza rukhsatun fi tarkil amri bil ma'ruf. Jadi asalnya kan ketika ada suatu kemungkaran, kita itu nggak boleh hadir ke sana. Konsepnya dari Imam Nawawi karena kita itu wajib al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tapi ketika suatu kemungkaran itu tidak bisa kita hilangkan, maka itu sudah menjadi rukhsah. Jadi kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkarnya sudah tidak ada. Hadirnya pun berarti amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah gugur. Yeah. Tapi yang dilakukan apakah tetap di situ atau dia harus tarku meninggalkan tempat itu? Wal ingkar bil qalbi ma'al injima, tetap di situ. Ma'al injima. Nggih, wa hadza rukhsatun. Kenapa kok tetap boleh di situ? Karena sudah rukhsah min tarkil amri bil ma'ruf ngoten. Oke, sisi mendukungnya dari segi itu. Terus ini dari Nurul Qadim. Jadi begini, Nurul Qadim. sebentar tambahan terkait jawaban yang diangkat oleh Haye barusan. Itu memang perlu adanya pemilahan antara karnaval itu sendiri sama munkarat yang ada di dalamnya. Sehingga kami tidak memutlakan menghadiri karnaval yang di dalamnya terdapat kemaksiatan atau kemungkaran itu tidak diperbolehkan, tidak seperti itu. Karena memang hukum karnaval sendiri itu ada. Artinya tidak bisa kaitkan dua hukum yang berbeda dengan adanya munkarat di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian dalam konteks al-i'anah bil maksiat
menolong atas adanya kemaksiatan itu terkadang ulama memperbolehkan dalam beberapa hal. Tidak pas semuanya al-i'anah bil maksiat itu haram secara mutlak, itu tidak. Seperti contoh mudahnya dalam Fidaul Asir atau Fidaul Usra, bahasanya di sini kita bertransaksi dengan para orang kafir yang mana transaksinya itu makosidnya adalah untuk membebaskan para tawanan dari muslimin, sehingga itu adalah sesuatu yang mana di dalamnya ada transaksi dan juga ada i'anah alal maksiat, yaitu mensejahterakan bisnis atau penjualannya sesuatu yang dilakukan oleh para orang kafir. Itu sebanding tidak dengan karnaval? Sebanding. Dari ya. segi apanya? Dari segi karnaval itu memang diperbolehkan dalam rangka untuk syukur atas kita menghormati hari kelahiran Republik Indonesia. Lalu keuntungan yang didapat. Lalu keuntungan yang didapat oleh agama Islam, ya kita seharusnya seperti itu. Sebagai orang Islam itu harus ada rasa cinta kepada negara kita sendiri dan harus mensyukuri sesuatu yang dimana hal itu tidak dilarang. Oke, selesai. Oke, ibaratnya saya bacakan dulu. Ibaratnya yang muawana alal maksiat itu tidak secara mutlak diharamkan. Ya, oke. Dalam Qawaidul Ahkam ini dijelaskan bahwa walakin qad tajuzu al-i'anatu alal maksiat la likaunihi maksiatan bal likaunihi wasilatan litahsilil maslaha ar-rajiha wa kadzalika idza hasala bil i'anah maslahatan tarabba ala tafwitil maslahah kama tubdalu al amwal fi fadail usra al ahrar minal muslimin min aidil kafirin al fajra wa yaqulu fi maudhi'in akhar wa qad tajuzu al muawanatu alal ismi wal udwan wal fusuq wal isyan la min jihati kaunihi maksiatan bal min jihati kaunihi wasilatan ilal maslahah wa laisa hadza ala tahqiq muawanatan alal ismi wal udwan wal fusuq wal isyan wa innama huwa i'anatun ala dar'il mafasid fakanat al muawanatu alal ismi wal udwan wal fusuq al isyan fiha tab'an la maksudan. Artinya itu hanya sebuah tabik saja, bukan sebuah makosid dari apa yang dilakukan. Dari mengadakan karnaval. Ini tambahan ini. Ini yang diperoleh tambahan yang adalah mengikuti menimbulkan kemaksiatan atau menimbulkan kemaslahatan menurut sampean? Karena jelas ibaratnya itu maslahah ya itu ibaratnya, kasusnya gimana? Yang ibarat ini kalau maksiat yang ada di dalam karnaval terkait kasful aurat itu adalah sebuah tabik, bukan sebuah kostu daripada adanya karnaval. Sama dari seperti itu. Ditambahan Ton. Saya mintakan tambahan yang mengikuti dulu kepada Bapak Perumus. Ini kesimpulannya dari teman-teman bahwa hukum mengadakan karnaval yang bisa menimbulkan kemaksiatan, meninggalkan sholat, kasful aurat, itu adalah tidak diperbolehkan. Oke. Walaupun tadi ada perkhilafan masalah sesuatu yang dzatiyahnya ibadah itu tidak akan terganggu oleh bentuk kemaksiatan yang sifatnya aridi. Itu ada bahasa muqabilul asoh, sehingga mungkin masih bisa dipertimbangkan dari sisi itunya. Cuman keberatannya dari teman-teman ini karena ini lebih cenderung ke i'anah alal maksiat atau memberi peluang orang lain untuk melakukan kemaksiatan, melihat dari kebiasaannya memang terjadi kasful aurah, kemudian meninggalkan sholat, kemudian minum-minuman. Mungkin dari Bapak Perumus saya mintakan pencerahan dulu. Enggak. Jadi sebenarnya ngaten. Kalau konsepnya dari awal sudah jelas tahakkuk itu terjadi dan aktaruhum lah ya terjadi, maka kita nggak sepakat, nggak boleh. Tapi sebenarnya masih ada celah dengan juknis dan juklaknya, bagaimana agar tidak sampai menerjang waktu sholat. Misalnya waktunya dirubah dari lebih awal, kemudian rutenya jangan terlalu panjang, agar masih bisa sebenarnya. Terus kemudian untuk bagaimana agar tidak kasful aurat, bisa kita siasati dengan memakai aturan-aturan begini. Lebih kepada pawe atau karnaval pembangunan. Menampilkan budaya yang sifatnya enggak menerjang syarak, masih bisa sebenarnya. Jadi rumusan sementaranya begini, sebentar saya selesaikan dulu. Rumusan sementaranya begini. Boleh apabila tidak ada jelas-jelas yang kasful aurat,
apabila tidak ada sesuatu yang dilanggar oleh syara, kemudian tidak tahakuk untuk meninggalkan atau berpotensi waktu sholat. Berarti kalau seperti itu, kalau itu dilanggar, berarti kan mafhum mukhalafahnya menjadi tidak boleh. Rumusan sementara begitu, silakan ditanggapi. Ngamutinnya berumus, kalau dilihat dari soalnya, ini belum nyampe apakah sudah terjadi pembukaan aurat atau yang lain, tapi dilihat dari keumumannya. Artinya kalau dari teman-teman ini lebih, walaupun mungkin prakteknya itu belum terjadi kasyful aurat karena memang karnavalnya belum terjadi, tapi melihat dari keumumannya terjadi kemungkaran, maka ini dianggap sebagai sebuah kemungkaran juga atau wasilah. Gimana kalau dibalik? Okay. Narasinya begini, hukum mengadakan karnaval dan mengikuti adalah tidak boleh kecuali, nah, jadi ada catatan, kecuali yakin tidak ada bla 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 yang tadi itu. Monggo. Tapi kontradiksi jadi mengedepankan dengan soalnya. mengedepankan tidak boleh dulu. Namung tahqiq. Iya, monggo. Nggih. Tahqiq dalam ngeten. Dalam minta pendapat Bapak Perumus bahwa kami sebenarnya juga sepakat kalau kemudian ketika ada alimah bahwa nanti akan wukul maksiat maka haram. Cuma ngeten. Kalau melihat dari permasalahan walimah, ternyata dalam Nazmul Wahaj ketika di tempat walimah itu jelas-jelas ada muharramat. Ternyata yang menyatakan haram itu adalah pendapat Al-Asoh. Sehingga ada ruang untuk tetap bisa melegalkan. Cuma kasful auratnya kita tetap hukumnya haram. Panjenengan sepakat nopo mboten? Nggih, ngaten. Kalau dalam walimah itu, kalau hemat saya menghadiri, bukan mengikuti. Menghadiri. Anggaplah dalam karnaval bukan sebagai peserta, tapi sebagai penonton. Oh, nggih. Nggih, mboten? Nggih. Bang Ngapunten, mboten sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga mau tahqiq yang itu, yang kayak belakang itu. Soalnya dari Hawi Kabir itu menggunakan diksi Al-Adhar. Yang kita tahu kalau Al-Adhar itu berarti khilafnya Imam Asy-Syafi'i ada 1-2 qaul dalam satu masalah. Kan begitu? Kemudian imam setelahnya bawahnya itu kan Hawi Kabir. Imam Ar-Rafi'i menjustis bahwa ini khilafnya as-soh, tidak sampai soheh. An-Nawawi berani as-soheh. Bahkan beliau sampai menggolat atau menyalahkan pendapat yang mengatakan bahwa ini subut dari Iraqiyun. Beliau malah mengatakan ketika saya rujuk terhadap pendapatnya Iraqiyun ternyata enggak ada. Itu pendapatnya An-Nawawi. Sehingga kalau redaksinya seperti itu, mungkin ini bisa ditahqiq kembali ke Bapak Perumus, terlebih nanti Bapak Musohai juga menahqiq masalah ini. Saya baca semua di Raudhah, Al-Aziz sama di Hawi Kabir. Raudhah sudah tadi ya, di Al-Aziz. Wa minha allayakuna hunaka mungkarun kasyurbil khamri wal malahi fa ingkana nudira ingkana asyakhsu mimman idza hadara rafa'al munkara falyahdur ijabatan lidakwati wa izalatan lil munkar wa illa fa wajhani ahaduhuma annal aula allayahdura wa yajuzu ayahdura wa la yastami'u wa yunkiru biqalbihi. Boleh. Kam laukana bisautin bil munkar yasutu bil munkari fi jiwarihi fala yalzamhu at-tahawul wa in kana yablughu as-sautu wa ala hada jara al-iraqiyuna minal ashabi wa asahuhuma annahu la yajuzu lahu al-hudur wa ila tarjihihi dhahaba al-qadiyani. Siapa saja? Ibnu Kajin wa Rawyani li annahu ar-ridha bil munkar wa takrir alaihi. Yang kedua, Hawi Kabir. Hawi Kabir itu berani. Mas'alatun qala Asy-Syafi'i fa idza kana fiha al-ma'siyatu minal muskir awil khamri aw ma asbahu minal ma'asi adh-dhahirah nahahum. Qala Al-Mawardi, ini pendapatnya Syafi'i ya. Qala Al-Mawardi wa hadza kama qala idza du'iya ila walimatin wa fiha khumurun aw malahi aw ma asbaha dzalika minal ma'asi fala yakhlu ayyakuna aliman bihi qabla hudurihi aw ghairu alimin. Fa in alima bihi qabla hudurihi falahu halatani. Yang ilangkolnya wal hal atsaniyah alla yaqdiru ala izalatihi
fa fardul ijabati qad sakoto wa aula alla yahdura wa fi jawazi hudurihi wajhani ahaduhuma wa huwa al-adharu. Al-adhar ya bahasanya ya, berarti kaulnya banyak Imam Syafi'i. Annahu la yajuzu lima fi hudurihi min musyahadatil munkar war ghaibati ad-dakhilati alaihi wal wajusani yajibu lahu al-hudur wa in kariha lahu li'annahu rubbama ahsamahum huduruhu fakufu wa aksaru wa qad hakal Hasan al-Basri. Oke, selesai. Nah, kemudian begini, buktinya intinya khilaf dari sebentar, buktinya di Al-Iraqi itu ada bahasa begini. Wa illa fawajani al-aula la yahdura wa yajuzu ayahdura wa la yastami'u wa yunkiru biqalbihi kama law kana yadribu al-munkar fi jiwarihi fala yalzamhu at-tahawul wa in balaghahu as-saut wa ala dalika jara al-iraqiyun kama qala Rafi'i au ba'duhum kama qala An-Nawawi wa hakahu al-Baihaqi an-Sabina wa huwa dhahiru nasi Syafi'i radhiyallahu anhu fil wal mukhtasar wa hukiya an Abi Hanifah ubtulitu bihada marratan wa hadza li anna ijabat ad-da'wati sunnatun fala yatrakuha lima iktaronat min bid'ati wa ghairihi. Artinya kita perlu, kalau untuk mengikuti kaul ini ya, mungkin kita perlu mengecek kembali dalam kitab Al-Umm atau Mukhtasar beneran apa tidak, sehingga An-Nawawi mosok kita suudon beliau nggak lihat di kan begitu kan. Dari contoh sampean tadi itu kan terganggu oleh tetangga, ngoten nggih. Nggak wajib untuk tahawul. Betul. Ini kalau sampean takdirkan dengan menghadiri bagaimana atau mengikuti? Enggak, itu kan sebuah kemungkarannya. Sebuah kemungkarannya bagaimana ketika dalam walimah ada kemungkaran, ternyata ulama mengandaikan oh ternyata seumpama ada apa sautul mungkar, kita tidak wajib tahawul. Kan gitu. Bukan ini sebagai contoh ya, pasti tetap berkutat pada masalah ketika nopo teng walimah itu ada kemungkaran, itu ada muqabilul adhar, ada yang adhar. Pun yang lain. Saya rasa pun niku mau ngaten yang lain enggak setuju. Kesimpulannya tetap khilaf untuk dilegalkan. Oke. Enggak setuju. Waktu untuk berumus nggih, waktu untuk berumus. Nggih. Jadi kalau yang jenengan bahas itu adalah masalah undangan walimah. Nggih kan begitu. Kita harus datang atau tidak, sunah datang atau tidak, boleh datang atau tidak. Satu itu, bukan bagian dari penyelenggara walimah. Sebentar dulu, tak selesaikan. Untuk yang kasus kita sebagai peserta karnaval, bukan sebagai penonton karnaval. Jadi bedanya di situ. Jadi monggo nanti kalau misalnya digadukkan, yang pertama, jenengan orang diundang untuk datang, anggaplah sebagai penonton di walimah, kan begitu? Kan begini berarti Pak, jamiknya begini, siapapun itu kalau ada kemungkaran, apakah dia karodi bil mungkar? Kan itu jamiknya pastinya. Iya. Artinya berarti tidak ada salahnya dari teman-teman mengandaikan ke sana gitu loh. Tidak Bapak perlu memfarek, oh ini hadir, oh ini berarti ikut serta dalam pesertanya. Kan nggak seperti itu. Nggih, maksud kula ngaten. Soal kita itu bagaimana hukum mengadakan dan mengikuti, kan begitu, bukan menonton. Satu. Terus kemudian jawaban sementara rumusannya kalau versi Gus Sukri tadi tidak boleh dulu, versi saya enakan yang boleh dulu saja. Boleh selagi atau boleh apabila satu, tidak ada kemungkaran yang sebagainya dan sebagainya. Kalau ada kemungkaran, monggo kita sepakati, kalau mau jenengan mau diangkat yang menyatakan kemungkaran, kalau begini masih boleh, kalau begini tidak boleh, monggo. Saya tetap boleh. Soalnya ibarat sorihnya memang khilaf. Sorih semua yang khilaf itu. Kalau dalam Syarotibul Haddad tegas mengatakan boleh yang maulid. Kemudian dalam Fatawi Hadis yang haram yang maulid. Kan begitu. Artinya kita perlu metakan kira-kira manfaatnya dari mana. Karena mayoritas ulama ketika ijtima hal yang haram dengan yang boleh, kebanyakan klaimnya haram gitu loh. Makanya bisa jadi An-Nawawi itu bijak mengklaim dalam Raudhah. Begitu. Ya, saya rasa bisa saya simpulkan dulu. Sebentar, moderator. Oke, monggo. Ya, pakai tadi itu ya jelas fihi furuk sih. Karena yang kita bahas itu adalah fasilitator, penyelenggara, dan pelaku, partisipator, fitnator, lengkap itu. Dan apa namanya, karnaval sekarang itu bukan karnaval. Pargoy, dan banyak apa namanya pesertanya yang mabuk. Jangankan karnaval itu, karnaval kemerdekaan, karnaval madrasah itu
Dreng itu, banyak yang mabuk itu. Mengganggu orang. Jelas itu yakin itu banyak kemungkaran itu. Nah, terus di situ ibarat yang jenengan baca itu walimah amrun masyru'. Ini ghairu masyru' sama sekali. Kami tampilkan yang ghairu masyru'. Biar itu tentang ibarat yang yang Al-Hawil Kabir itu kayaknya Musahih yang teliti dalam masalah ibarat itu. Al-Adhar itu. Likulil hukuhu itu bukan hanya dalam masalah masyru'iyah. Satu bukti dalam hal makruh pun juga ada. Nggih, pun. Dadi tetap pertama begini. Setahu saya ungkapan rasa syukur itu bentuknya adalah bentuk kurbah. Bi ayyi kurbatin kanat. Jadi kalau karnaval itu kemudian sebagai ungkapan syukur yang masyru' agak jauh. Syukur itu harus kurbah. Yang kedua, pertanyaan di sini adalah berkaitan dengan kegiatan karnaval yang bukan masyru'. Jadi agak berbeda dengan walimah. Tadi saya dibaca tadi kan bisa kelihatan ilatnya kenapa. Jadi kalau kemudian ini dianalogkan dengan hadir pada walimah tidak sama, atau ke makom juga tidak sama, karena itu masyru'. Ini tidak masyru'. Yang ketiga juga pendapat yang jadi patokan itu Mustalahun Nawawi, bukan sebelumnya. Jangan bisa baca di Madkhul. Jadi bukan mustalahnya ulama sebelumnya. Dan yang paling penting saya kira, sebagaimana di dalam metodologi Bausul Masail yang dirumuskan di lingkungan Nahdlatul Ulama, hendaknya rumusan itu mendorong kepada sesuatu yang ada nilai positif. Takrir itu kita memilih, kalaupun tuh ada khilaf ya, memberikan pendapat yang ringan itu ada aturannya. Kira-kira saya memilih mana, ada karnaval tertib tidak buka aurat dan yang ada buka aurat. Apik sing ndi kira-kira? Kalau ngomong api buka aurat normal sampean berarti. Kira-kira lebih tepat mana kalau kita memberikan arahan kepada masyarakat? Hendaknya kalau memberikan nafal monggo, tapi perhatikan sholatnya, auratnya. Dengan boleh begini, apa ini kira-kira itu efeknya? Begitu. Jadi ojo pokok ono oleh-oleh. Jadi kita gunakan nurani ya, bukan akal. Ya, bukan nafsu tapi nurani. Kalau kita kembali seperti itu, kira-kira kalau rumusannya itu kemudian berisikan dorongan untuk agar supaya karnaval itu ditertibkan, tidak ada maksiat, kira-kira apa yang berkeberatan? Kan tidak ada kan? Saya kira bagus kan? Ya kita aja bahwa karnaval dibolehkan, tapi diperhatikan hal yang bersyariat. Tidak ada buka aurat, waktu sholat ditertibkan. Lek pondok ngomono kan pantas kan? Masuk pondok boleh, mesti ada maksiatnya. Iki pondok apa iki? Kita pakai nurani ya, tidak hanya pakai akal, kita pakai nurani. Itulah cara-cara dalam kita berbahasa masail dalam ifta. Saya kira itu jadi apa yang tadi disampaikan oleh Promo. Saya kira tepat sudah bahwa kalaupun toh karnaval itu adalah kegiatan budaya yang tidak masyru', pada dasarnya boleh.
Karena bentuk mengungkapkan rasa gembira, bukan syukur ya, rasa gembira. Tetapi tentu harus dengan tidak terdapat hal yang bertentangan dengan Islam. Maka terutama dijaga sholat, waktu sholat. Di Pasuruan itu sempat kita usulkan untuk menjadi aturan. Jadi karnaval itu pagi. Lek mari zuhur mesti hilang maghribe. Itu bertahun-tahun begitu. Akhirnya Nahdlatul Ulama nyoba ke pemerintah, bagus ditanggapi. Kan enak lah ngono kan. Ya. Masa pondok Blok Agung karnaval maksiat boleh. Waduh, saya yakin nggak ridho muasisnya ini. Ya. Cekap nggih. Ngapunten Yai, badhe tahqiq mawon. Kula kalek jawaban dalem sepakat. Dalem cuma pengen tahqiq bahwa kalau tadi panjenengan menyinggung bahwa farik dalam permasalahan karnaval dengan walimah itu beda, sehingga nggak bisa kita takdirkan ke khilafiyah niku. Gitu. Kami punya ibarat bahwa hal makruh dengan hal haram niku ada yang menyatakan likulir hukmuhu. Maksudnya ngeten, dalam cuma pengen tahqiq bahwa sebenarnya jujur-jujuran pakai ibarat dalam permasalahan karnaval, kalau wasakan ibarat irian. Bismillahirrahmanirrahim. Niki contohnya kahinain bila alatin wastimai. Alon-alon moro-moro aja dipotong kahinain, kalau bingung gue ya bahasa. Kan fa'in nama mak fa'in naham fa'in nahuma makruhani. Kalau gak ngerti moro fa'in gak ngerti kalau napa. Oke, kasusnya niku hina. Diwaca mawon. Teng mriki napa bahasane ngeten. Ini tuhfan niku dah. Wonten Jamal. Nggih dah. Nggih niku bener tuhfan sih. Nggih pun paham kula. Artosipun kan dalam permasalahan hal makruh ketika ada sifat muharram semisal bialatin, ternyata ada perkhilafan antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Falikulin hukmuhu. Artosipun dalam cuma pengen tahqiq bahwa dalam permasalahan karnaval itu kita bisa ndak mentangdirkan permasalahan bahwa karnavalnya legal tapi maksiatnya tetap tidak boleh. Meskipun nanti hasil rumusan kami nggih sepakat kalau nanti tujuannya adalah maslahat untuk tidak boleh. Cuma kalau secara ibarat pakai permasalahan itu bisa kita simpulkan bahwa falikulin hukmuhu itu bukan hanya terhadap masyru'iyah. Tapi bukan masyru'iyah pun tetap ada beberapa ulama yang menyatakan falikulin hukmuhu. Nggih. Niku hukum zatiyai nggih. Zatiyai nyanyi gak iso haram pola ya haram. Al haram la yuhalil halal wal halal yuhalil haram. Niku maknane ngoten. Zatiyai. Tapi wonten unsur liya di samping itu. Maksiat niku akeh macem iki. Farohi dewi. Khudure nggih dewi. Dadi lek ditakoni ya apa hukume nyanyine diringi alat malahi. Nyanyine zatul ghinai gak bisa berubah haram krana ana malah ini. Ngerti nih. Tapi nek pertanyaan ya apa len delok nyanyian ana musik beda. Paham nggih? Ya apa lek hadir di tempat ana nyanyian musik beda. Mboten ngukumi nyanyi ini, tapi ngukumi niki. Dados ngeten maksudipun. Nggih, saya cekap nggih. Nggih, Al-Fatihah. Cukup mau. Untuk soal nomor sub B, ini dos pundi, panitia. Lanjut. 11.30.